Lepas dari salah atau nggak salahnya si perawat, mungkin ini pukulan untuk semua rumah sakit, pukulan besar untuk semua perawat-perawat di muka bumi Indonesia ini. Ini supaya kalian sadar, kalian sudah disumpah, makanya jangan pilih-pilih bulu, ya kan? Ini seolah-olah nggak tahu lah ya, mungkin bapak itu memang sangat sayang sama anaknya ya, namanya kita lagi kondisi sakit, infus putus, ya mungkin bapak itu silap. Viral wanita katain kasus Jason pelajaran bagi perawat yang sombong. Rumah sakit Siloam Palembang buka jalan damai. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share. Karena berbagi itu indah. Kasus penganiayaan Jason terhadap seorang perawat di Palembang, Sumatera Selatan tampaknya akan berakhir damai. Hal tersebut setelah manajemen Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang membuka peluang damai untuk Jason, tersangka penganiaya perawat bernama Christina. Direktur Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang, Bona Fernando, mengatakan mediasi akan dilakukan jika pihak keluarga Jason maupun pelaku langsung menemui korban untuk meminta maaf atas kejadian tersebut. Yang melapor adalah perawat, jadi kita serahkan sepenuhnya ke perawat. Kalau nanti setelah laporan polisi dia datang dan meminta maaf dan perawat bersedia untuk menerima permohonan maaf, ya apa salahnya, kata Bona kepada wartawan. Menurut Bona, kejadian yang menimpa Christina saat ini menjadi atensi khusus bagi Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang agar kasus tersebut tak kembali terulang. Selama ini, seluruh tenaga kesehatan di rumah sakit telah dijalankan secara profesional. Sementara itu, Jason sebelumnya telah mengakui semua perbuatannya yang telah menganiaya Christina hingga babak belur. Jason mengungkapkan, saat kejadian berlangsung ia merasa kelelahan lantaran sudah beberapa hari belakangan menjaga anaknya yang sedang dirawat di rumah sakit tersebut karena menderita peradangan paru-paru. Emosi Jason pun menjadi tersulut saat melihat tangan anaknya berdarah usai jarum infus dicabut oleh korban ketika hendak ia datang ke ruang perawatan. Sang istri Jason, Melissa, juga mengklarifikasi pemberitaan yang menurut dia hanya memojokkan pihaknya. Saya mau klarifikasi di sini. Kejadian tersebut bermula karena seorang suster rumah sakit dalam melayani pasien tidak profesional, ucap istri Jason. Suster yang dia maksud merupakan korban penganiayaan suaminya di ruang perawatan anak yang bernama Christina. Menurut saya, sebagai orang tua bisa berakibat fatal, apalagi anak saya masih balita, ungkap Melissa. Pengakuan Melissa, sejak awal anaknya dirawat di rumah sakit itu mendapat perlakuan yang tidak mengenakan hatinya. Nada bicaranya saja agak ketus. Saat menangani anak saya yang rewel juga nyeletuk, ini anaknya rewel terus. Harusnya kalau siang jangan ditidurin, jadi malam nggak rewel terus, tutur Melissa kepada media. Bahkan sebelum video viral, Melissa sempat memfoto suster itu karena merasa tidak enak dengan pelayanannya. Ketika anaknya sudah selesai dirawat dan akan pulang di rumah, perawat yang bertugas melepas infus anaknya menurutnya tidak dilakukan secara profesional. Dia mencabutnya kasar, darah sampai kemana-mana di baju, lantai, kasur, malah saya disalahin. Katanya sebaiknya ibu jangan gendong anak, tutur Melissa menjelaskan. Masih kata Melissa, darah yang keluar dari tubuh anaknya cukup banyak. Sebagai orang tua, saya pikir wajar kita panik, apalagi setelah lihat anak saya sampai keluar darah. Suster itu tidak mau meminta maaf, masih ada bekas darahnya di baju, semua saya foto, ujar Melissa. Masih pengakuan Melissa, ia langsung mengadu ke kepala perawat. Saya sampai mengadu ke kepala perawat, baru ditangani, dikasih plester. Sama suster itu, darah anak saya cuma ditutul-tutul aja pakai tisu toilet. Saya nggak bohong, saya berani bersaksi nanti di pengadilan, ujar Melissa yang berani bersaksi di pengadilan. Melissa meminta ke Rumah Sakit Siloam tempat anaknya dirawat mempertimbangkan posisi dirinya dan meminta supaya suster diberikan teguran. Lepas dari salah atau nggak salahnya si perawat, mungkin ini pukulan untuk semua rumah sakit, pukulan besar untuk semua perawat-perawat di muka bumi Indonesia ini. Ini supaya kalian sadar, kalian sudah disumpah, makanya jangan pilih-pilih bulu, ya kan? Ini seolah-olah nggak tahu lah ya, mungkin bapak itu memang sangat sayang sama anaknya ya, namanya kita lagi kondisi sakit, infus putus, ya mungkin bapak itu silap. Di sisi lain,
video seorang wanita mendadak viral di media sosial. Wanita tersebut membahas soal kasus penganiayaan keluarga pasien terhadap seorang perawat di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang. Seperti terlihat, wanita tersebut mengatakan bahwa kasus penganiayaan perawat itu merupakan pelajaran bagi rumah sakit dan semua perawat yang ada di Indonesia agar lebih memperbaiki layanan kepada pasien, apalagi pasien dari kalangan keluarga miskin yang berobat dengan BPJS. Lepas dari salah atau nggak salahnya si perawat, mungkin ini pukulan untuk semua rumah sakit, pukulan besar untuk semua perawat-perawat di muka bumi Indonesia ini. Ini supaya kalian sadar, kalian sudah disumpah, makanya jangan pilih-pilih bulu, ya kan? Ini seolah-olah nggak tahu lah ya, mungkin bapak itu memang sangat sayang sama anaknya ya, namanya kita lagi kondisi sakit, infus putus, ya mungkin bapak itu silap, kalap. Lepas dari salah atau enggak salah perawat, mungkin ini pukulan bagi semua rumah sakit, pukulan besar bagi perawat-perawat di muka bumi Indonesia ini, ujar wanita tersebut seperti dikutip akun Twitter Gikire. Dia menyebut bahwa kejadian itu agar bisa membuat para perawat sadar atas pelayanan mereka kepada warga miskin. Supaya kalian sadar, kalian sudah disumpah, makanya jangan pilih-pilih bulu. Ini pukulan untuk semua perawat-perawat karena selama ini kalian banyak yang sombong, banyak yang lantang, apalagi merawat orang-orang miskin pakai BPJS, pakai surat miskin, pakai surat KIS. Muka perawat kaya tong sampah, tulis wanita tersebut dalam unggahannya. Perawat-perawat di muka bumi Indonesia ini supaya kalian sadar, kalian sudah disumpah, makanya jangan pilih-pilih bulu, ya kan? Ini seolah-olah nggak tahu lah ya, mungkin bapak itu memang sangat sayang sama anaknya ya, namanya kita lagi kondisi sakit, infus putus, ya mungkin bapak itu silap, kalap. Tapi ini pukulan besar untuk semua perawat-perawat ya, karena selama ini kalian banyak yang sombong, banyak yang lantam, apalagi kalau merawat dari orang-orang miskin, dari BPJS, dari pakai surat miskin, dari pakai surat KIS, muka perawat ketong sampah. Dia mengatakan, apalagi pada malam hari para perawat sibuk dengan urusannya tanpa peduli pasien. Malam hari tidur ngorok, chatting sama jantannya. Kita merawat anak kita, keluarga kita sendiri dalam ruangan, capek deh. Apalagi kita dari keluarga miskin, pakai BPJS. Udahlah ya, perawat-perawat ini sadar supaya jangan kalian sepele sama pasien, tutur wanita tersebut. Malam hari tidur ngorok, chatan sama jantannya, teleponan sama jantannya. Kita merawat sendiri anak kita, keluarga kita dalam ruangan. Capek deh, ya kan? Apalagi kalau kita pakai BPJS, terlihat dari keluarga miskin. Udahlah ya, perawat-perawat ini sadar, kalian sadar. Supaya kalian jangan pernah sepele sama pasien, mampus. Sebelumnya, pelaku Jason Cakrawinata kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas kasus penganiayaan perawat yang bernama Christina Rimauli Simatupang. Pelaku juga meminta maaf dan menyesali perbuatannya yang dia sebut merupakan emosi sesaat. Media sebelumnya saya minta maaf dulu yang sebesar-besarnya kepada korban, kepada keluarga korban, kepada semua pihak yang ada dengan korban dan juga pihak Siloam. Saya mengakui saya sudah melakukan tindakan yang kurang baik. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan bisa ambil hikmahnya. Ikuti terus kisah nyata selanjutnya, semoga bermanfaat.